Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selalu nonton video saya di dalam video Barakatul Karamah Sukabumi, silahkan yang suka share atau subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak bisa ketinggalan setiap ada kegiatan pengajian yang diupload oleh lewat video YouTube. Dan insya Allah saya di malam ini akan menjawab yang banyak para sahabat-sahabat saya yang selalu bertanya tentang masalah pemilihan. Sekarang ini pemilihan masih agak booming dan rame, apalagi di medsos selalu rame. Kenapa? Karena banyak pilihannya masing-masing, banyak yang suka masing-masing. Pilihannya masing-masing, yang banyak juga yang kepada orang lain bisa suudon atau bisa mengejek orang lain. Ternyata yang kita ingin pilih, yang memilihnya juga udah seperti itu. Kita jangan sampai dengan adanya pemilu, yaitu jangan sampai nepika pada bermusuhan dengan saudara bermusuhan, atau dengan tetangga bermusuhan, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai. Jangan sampai nepika sampai bermusuhan. Karena tiada lain yang kita pilih itu semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, semuanya alhamdulillah. Dilihat dari segi agamanya tentang masalah yang kita calon ini, yaitu semuanya adalah agama Islam, tidak agama kafir atau agama yang lain. Karena sudah jelas pernah rame-rame ayat-ayat ini di dalam surat Al-Maidah ayat 57 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzi takhudhu min dinakum hujuwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kufaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Nah, ini ayat-ayat yang selama ini kita pilih, yang selama pernah zaman Ahok rame, ayat-ayat ini yang selalu diramaikan. Yang dilihatnya memang dari ada pemilihan, berhubung pemilihan ada 3, yang mana kita harus pilih, yang mana kita suka. Yang penting mah kita cocok dengan hati nurani kita, silahkan, terserah. Karena dilihat dari segi agamanya alhamdulillah. Bahkan dina secara logika atau secara visi misinya tiada lain gak bakalan punya tujuan jelek. Secara pembicara, secara syariatnya alhamdulillah para calon-calon atau calon aina presiden atau cawapil, calon wakil presiden oge sama seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang selalu memilih, yang selalu mendukung mana kita pilihan kita yang kita percayai dengan dalam batin kita, yaitu adalah ruhaniyah atau batiniah kita yang selalu cocok dengan keinginan kita. Jangan sampai napika kita kesalahan dengan memilih, tiada lain pilihan kita itu adalah pilihan kita kalau secara syariat. Nah, ini diantaranya yang tiga ini tanggal pastinya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saya juga akan membuka pilihan secara syariat dan secara torekat dan secara hakikat. Kalau secara syariat alhamdulillah, lihat dari segi fisiknya, pengikutnya banyak, jamaahnya banyak,
dari turunannya bagus, dari turunan dari leluhurnya juga bagus semuanya. Kenapa bagus semuanya? Karena kan dia sekarang udah ditakdirkan oleh Allah yaitu pegang teguh yaitu agama Islam. Kalau sudah pegang teguh karena agama Islam, kita percaya secara syariat, alhamdulillah pilihan kita yang 3 ini adalah secara syariat udah tinggal kita pilih aja, karena jangan malah kita untuk berbuat dosa, jangan sampai malah kita berbuat melakukan menjelek-jelekan orang lain. Kita dukung aja yang mana kita suka, yang mana kita cocok dengan hati nurani kita. Kalau secara sehat sudah gak usah komen-komen, nanti bisa jadi kotor hati kita. Nah, kalau secara thariqah perjalanannya ini adalah calon wakil atau calon presiden. Bagaimana? Nah, ini perjalanan untuk kedepannya. Kalau misalkan perjalanannya, kalau berarti perjalanan ini berkata ruhania. Kalau perjalanannya ruhania kan kita mungkin tidak pada tahu semuanya. Ada yang ingin membakti, ada yang ingin menyenangkan, ada yang ingin banyak di situ visi misinya, banyak untuk perubahan, banyak untuk meneruskan, banyak untuk kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan atau menciptakan pekerjaan itu. Dengan menciptakan itu, kalau secara syariat itu banyak yang orang punya dalam tujuannya. Kalau di dalam hatinya orang mungkin tidak tahu semuanya. Yang nomor 1 mungkin tujuannya hanya dibicarakannya seperti bisa kemungkinan besok bisa bohong. Yang nomor 2 sekarang dibicarakan begini mungkin besok bisa bohong. Nomor 3 sekarang dibicarakan begini besok bohong. Sekarang bisa mengatakan secara saya berjanji. Kalau ketuntutan dengan waktu ada tuntutan dengan masyarakat atau waktu bisa berubah kapanpun, bisa berubah itu. Dengan janji-janji itu bisa berubah. Karena serba salah. Banyak yang orang yang seperti itu, karena kalau ditinggal tempat cicing di kepemerintahan itu kadang-kadang orang harus netral lah istilahnya. Nah, kalau lihat dari segi kita melakukan kata ibadahnya, dari mulutnya tadi katakan ibadah. Ya, kalau kata ibadah perjalanannya bagaimana? Kalau secara kata ibadah masih dalam pandangannya dia itu masih pandangan kesenangan loh. Masih pandangan kesenangan, di antaranya kesenangan itu ada yang kesenangan untuk surga, yaitu bisa dikatakan orang masih mengikuti dengan hawa nafsu, pengen senang, pengen dipuji, pengen jabatan, pengen. Di situ yang banyak. Ada juga yang selalu gila jabatan. Adapun juga gila jabatan bagaimana? Nah, orang itu sepertinya gila jabatan. Karena dia gila jabatan sampai ke gila-gila harta pun bisa terus-terus dikeluarin seperti apapun. Karena di dalam hatinya masih dalam keadaan kegilaan. Masih hawa nafsu kesenangan. Kalau jadi presiden enak, kalau jadi wakil presiden enak. Nah, di situ berarti gila jabatan dong. Kalau jadi jabatan masih dalam keadaan masih belum nyampe, walaupun secara mulut tadi saya hanya mengabdi hanya lillahi ta'ala. Ternyata di dalam batinnya masih dalam keadaan kegilaan jabatan atau kesenangan. Dalam ruhaniah ini, kalau secara syariat tadi udah. Kalau secara syariat tadi udah. Karena kalau udah secara syariat, tinggal ini perjalanannya. Ini bisa berubah-ubah dalam waktu perjalanan mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Bisa berubah-ubah kapan saja, di mana saja. Bisa dengan dorongan dari keinginan ini. Keinginan hawa nafsu ini. Pasti nak. Nah, kalau kita ingin pemimpin kita yang lebih ayana ikhlas, yang bagaimana? Nah, pastinya pemimpin kalau secara syariat, secara tarekat dan secara hakikat yang dipilih oleh Allah itu yang bagaimana? Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana manusianya yang sudah ada di hadapan Allah, yang selalu ada di Allah walaupun itu makhluknya masih terwujud, yaitu makhluk la haula wala quwata illa billah, sedangkan makhluk tak bisa apa-apa.
tiada lain hanya Allah yang selalu berperan, tapi di dalam hatinya masih mengikuti dengan kesenangan. Nah, berarti mengikuti dengan hawa nafsu. Beda kalau orang yang kita mengikuti dengan hawa, dengan lillahi ta'ala, yang pasti kita ini pilihan yang menang itu pilihan Allah. Yang manakah pilihan Allah itu? Nah, kita waktu entar kita pemutusan itu yang dikatakan takdir, atau mengatakan hari itu datang nomor kelas nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 itu salah sajinya terpilih, itu yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bakalan yang tidak dapat itu. Nah, kalau pilihan-pilihan Allah, pastinya orang yang telah mengikuti dengan ruhaniyahnya dan berjalannya juga mengikuti ruhaniyahnya secara amanah-amanah, yaitu bisa dikatakan syariatullah. Kalau dikatakan dengan syariatullah, insya Allah itu orang menjadi pemimpinnya dengan amanah. Nah, mungkin kalau ke sini belum nyampe, mungkin ya. Saya juga hanya tahap belajar, mungkin belum nyampe. Tapi kalau yang namakan ikhlas, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hatinya sudah bersih, sudah merenung, selalu mengikuti dengan dorongan jika Allah memilih, jika Allah berkehendak ingin dijadikan kepala negara, ingin dijadikan kepala wakil keluarga, itulah yang selalu memasrahkan, tidak mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita sebagai pemilihnya? Nah, kalau kita merasakan dengan rasa mencari pemilihnya, sebagai orang yang ingin memilih, bila mana kita datang ke TPS bagaimana? Nah, kita ini bikin tip di sini. Kalau kita datang ke TPS, tiada lain. Kita datang. Nah, ada banyak di sini, ada yang suka disogok, ada yang juga tidak disogok. Ada yang punya pilihan sendiri, ada juga yang tidak punya pilihan sendiri. Banyak, karena masyarakat itu bukan sedikit. Sampai kan ratusan juta. Nah, di sini yang disogok itu berarti itu yang sekarang digembar ar-rasi wal murtasi finnar. Bainahuma finnar. Antara disogok, yang disogok itu adalah api neraka bagiannya. Kalau bahasa kata api neraka berarti mempunyai sifat panas. Nah, orang yang suka menyogok supaya dapat, berarti itu kelihatan dari gilanya, gila harta atau gila jabatan, supaya kita dapat lewat berani untuk mengeluarkan harta, walaupun apapun yang dikeluarkan, walaupun ludes mobil, ludes rumah pun bisa digarik. Nah, itu dorongan-dorongan dari hawa nafsu. Karena dorongan dari hawa nafsu, karena dia gila jabatan, pengen gaji besar, itu berarti dorongan masih dorongan. Karena di alam dunia nggak apa-apa, pasti dah seperti itu, nggak bakalan, nggak munafik saya pun juga. Pasti orang mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Nah, sekarang yang amwal murtas itu yang disogoknya bagaimana? Yang disogok itu akan pinar, tak akan merasakan sekarang di dalam batinnya bagaimana nih. Ada yang pernah kita menyogok lewat kerudung, ada yang menyogok dengan lewat HP, ada yang jogok melewat-lewat, banyaklah sogok-sogokan itu. Ada yang dengan uang. Nah, kalau kita sudah dapat, nah berhubung uang, uang yang bukan sedikit, atau misal 100.000, ada 200.000, ada 150.000. Kita sudah dapat. Nah, sekarang bagaimana yang datang lagi kepada kita nih? Yang ini, oh uang ini besar. Ini besar nih. Panas di sini dengan hawa nafsu. Uang yang 100.000 udah hilang. Yang ini misalkan sudah. Yang ini datang. Yang ini ada 3. Tuh, semuanya datang. Panas di situ. Jadi serba pantesan. Itu bisa dikatakan finar, itu berarti merasakan bila mana manusia yang selalu diocehkan dari satu kubu dan ke satu kubu atau pegangannya masing-masing, merasakan hawa panas itu, merasakan di dalam dadanya, makanya banyak yang bertengkaran itu. Nah, itu dengan hawa itu udah termasuk dengan api neraka yang di dunia dikasihkan oleh Allah, yang selalu membara di dalam dadanya itu.
Itu akan merasakan seperti itu manusia kalau merasakan panas. Nah, sekarang pun juga calon atau pendukung calonnya juga merasa panas nih. Dijelek-jelekan, terus dicari-cari kesalahannya, terus dicari ke negatifannya, terus agamanya, keluarganya turun, dicari-cari kesalahannya. Sebenarnya kalau kita mengkaji dalam diri sendiri, buat apa untuk mencari kesalahan-kesalahan kalau kita sudah percaya kepada Allah, tidak mempengaruhi dengan seperti itu, kita sudah pegang teguh. Seandainya ada yang memberi uang kepada kita sebasak 100.000 atau 120.000, itu secara jual beli saya akan dukung kamu asal kamu beli ini suara saya, misalkan 1 juta, gak apa-apa, jual beli aja. Jadi kitanya tidak, jadi orang lain itu beli biar manapun seperti apapun ke depannya, karena saya sudah dibeli. Nah, kalau misalnya yang datang, nah kecuali orang yang datang minta lagi, ambil lagi, nah itu sifat manusiawi, sifat rakus, sifat lapar. Ya pastilah seperti itulah, banyak sekarang, jadi gak usah diomongin lagi. Nah, itu bila mana seperti itu. Nah, kalau secara kita untuk memilih caranya bagaimana supaya kita merenung, karena man syaraka fahuwa syarikalah, bila mana kita mendukung yang kejelekannya berarti akan kebagian dosanya. Bila mana kebagusannya bagaimana mendala al akhir kafilihi, bila mana kita menunjukkan kepada kebagusannya, ya kita kan itu lahirnya presiden dari perut-perut kita, dari keluar dari suara-suara masyarakat. Makanya wahai jadi presiden, jangan sampai nanti merasakan atau mencaci maki atau menghina kepada para masyarakat, sebab itu ibu, para bapak-bapak calon-calon yang telah melahirkannya. Nah, kalau kita untuk merenung, masuklah ke TPS untuk kita mencoblos. Nah, kalau kita sudah merenung, kalau yang sudah dikasih bagaimana, kalau yang tidak dikasih karena saya anti, misalkan tidak selalu seperti itu, misalkan tidak munafik ke manusia itu. Kalau kita masuk, misal saya tidak punya pilihan ke sana kemari, ada yang pilihan atau yang tidak punya. Kalau kita pilihan mengikuti dengan kata batin kita. Kalau kita misal tak pernah disogok, tak pernah ikut campur ke sana kemari, ikutilah insya Allah. Nah, di sini kita masuk ke dalam merenung dengan sejenak. Bukalah di situ kotak suara, bukalah di situ kertas suaranya. Bila mana kotak suaranya kita merenung, matikanlah pikiran kita yang ada dalam batin kita, yang cocok dengan hati kita, hati nurani kita, supaya kita jangan salah pilih. Yang berperan tiada lain hanya Allah. Renung di situ dengan mengatakan ini, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kami akan mencari pemilih, ya Allah. Izinkan kami untuk mencoblos seseorang. Nah, dalam kata batin itu akan mengatakan, hati-hati, akan mengatakan disitulah kita nomor berapa yang kita ingin coblos. Nah, itu kalau bisa dikata di majelis saya yang selalu belajar untuk mematikan diri. Kalau sudah belajar mematikan diri, berarti semua yang berperan hanya Allah. Bagaimana sekarang misalkan kalau saya mah tak punya pilihan. Nah, kalau tak punya pilihan, misalkan ini bingung, ini itu bingung, nah seperti itulah. Sama aja seperti itu. Ke orang datang ke sana, kita merenung, kita bismillahan, dengan kita niat, tujuan tiada lain hanya mendukung. Seandainya lu bakal dapat, itu semuanya pastinya pilihan Allah. Seandainya ini kita yang ditunjukkan oleh Allah dalam batin kita, Allah telah menggerakkan tangan kita untuk mencoblos kertas suara itu, tiada lain hanya seandainya ada kekalahan, hasilnya kalian ternyata itulah yang dipilih oleh Allah. Karena yang dipilih oleh Allah yang bagaimana itu, takut kamu itu misalkan nyoblos ini mengikuti dengan dorongan telah berakusna atau berbuat jeleknya atau berbuat jahatnya telah kebawa.
Nah, bagi diri sendiri carilah pilihan Allah. Manakah dia? Apakah satu atau dua atau tiga? Jangan merenung dari sekarang. Ntar aja merenung ketika kita masuk ke kotak, masuk ke TPS, ke tempat suara. Kalau kita masuk ke tempat TPS, berarti kita sudah dapat instruksi dari Allah Subhanahu wa taala lewat batin istilahna karena kita mah makhluk tak bisa apa-apa, anu bisa apa-apa itu tiada lain hanya Allah. Nah, ini semoga bermanfaat. Yang selalu bertanya kepada saya, kalau yang selalu tidak mengikuti dengan caleg-caleg itu ini, nah ini saya tipnya, kalau yang mengikuti terserah, itu terserah, karena di situ udah ada hadis nabinya, sudah pada jelas, udah pada tahu, udah pada ulama sudah pada menjelaskan. Insya Allah sekian dari saya, semoga bermanfaat dan diambil hikmahnya. Tinggal kita niatan aja supaya kita mendapatkan pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mah itu tak bisa, tiada lain makhluk mah hanya makhluk digerakkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.